Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fatwa dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Keuangan Publik Islam. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita membahas pertanyaan tersebut. Jadi langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Nah, sektor publik menyediakan barang dan layanan publik yang dimana ketersediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pembiayaan sektor publik pemerintah artinya di sini pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk pembangunan dalam suatu negara. Pertanyaan kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Jadi, peran negara dalam ekonomi Islam adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna dan informasi merata, serta keadilan ekonomi. Adapun fungsi negara dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua adalah untuk menyelenggarakan keadilan, dan yang ketiga adalah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat, dan di mana zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang sangat besar karena hukumnya juga wajib. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan lengkap dengan tarifnya. Sebagai suatu komponen utama dalam keuangan publik Islam serta kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta merupakan elemen penting dalam sumber pendapatan negara. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Jadi, instrumen non-zakat sebagai salah satu pilar dalam perekonomian, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Infak, sedekah, maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Ketika masyarakat Islam telah makmur, kaya, maka mereka bisa membangun infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat-pusat pelatihan, sarana ibadah, dan sarana industri, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Nah, kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Kebijakan pengeluaran negara tidak jauh dari pengeluaran non-zakat. Pengeluaran non-zakat adalah salah satu instrumen penting dalam suatu negara sebagai fasilitas untuk melancarkan program pengeluaran negara. Pengeluaran non-zakat dalam Islam artinya pengeluaran yang sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu kebutuhan primer masyarakat secara keseluruhan adalah keamanan, pengunatan, dan pendidikan. Ya, itulah tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Keuangan Publik Islam. Nah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.